Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi hamdan hamidin. Ahmadu syukran li jami'i ni'ami wa mazidih. Wa usalli wa usallimu ala nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad wa ala alihi wa ashabih. Amma ba'du, fadilatul muhtaramin, para asatidz, bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang ini kita bisa melanjutkan kajian kita di kajian akhlak tasawuf, yang pada kesempatan ini kita akan membahas tentang penyakit batin atau amradul batiniyah. Di dalam kajian tasawuf, khususnya tasawuf sunni, kita mengenal adanya konsep takhalli, takhalli dan tajalli. Takhalli adalah proses di mana orang itu secara serius membersihkan dirinya dari sifat-sifat buruk. Tahalli adalah proses internalisasi sifat-sifat baik. Sedangkan tajalli adalah saat di mana Allah memberikan anugerah batiniyah berupa pengalaman-pengalaman batin yang itu langsung dari Allah, bisa berupa kasyaf, bisa berupa waridat, bisa berupa ma'rifatullah. Dan pada kesempatan ini kita lebih membahas tentang persoalan takhallinya, proses bagaimana kita membersihkan diri dari kotoran-kotoran batin. Yang menjadi fokus pembahasannya adalah tentang persoalan penyakit-penyakit batin. Imam Ghazali dalam kitab Bidayah Ikhya, dalam kitab Kimya'us Sa'adah, begitu juga ulama-ulama yang lain sangat fokus membahas tentang persoalan ini. Karena penyakit-penyakit batin apabila kita tidak kenali, maka dia bisa merusak. Seperti halnya penyakit fisik yang bisa merusak badan kita, maka penyakit-penyakit batin ini bisa merusak kepribadian kita dan merusak amal ibadah kita. Bahkan sebenarnya penyakit-penyakit batin ini lebih dahsyat pengaruhnya daripada penyakit fisik. Karena penyakit fisik itu efeknya paling banter hanya kita rasakan di dunia ini. Tapi kalau penyakit batin memang di dunia ini tidak kelihatan, tetapi nanti justru efeknya dilihat setelah orang itu meninggal di alam kubur, di akhirat, maka kemudian akan terlihat dampak negatif dari akhlak yang buruk itu. Maka Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau menjelaskan penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit batin atau sifat buruk itu apabila diidentifikasi sangat banyak. Sangat banyak. Dan kalau kita mau membersihkan secara sporadis itu sangat susah, sangat susah. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Qudyah juga mengingatkan bahwa orang yang membenahi dirinya tanpa ilmu di dalam menghilangkan sifat-sifat buruk, itu alih-alih dia bisa membersihkan sifat buruknya, malah bisa muncul sifat buruk lain yang dia tidak fahami. Orang ingin menghilangkan sifat kikirnya, kemudian dia lawan dengan senantiasa bersedekah, dengan senantiasa memberi, tetapi kemudian sifat kikir itu benar hilang. Tanpa disadari bisa muncul sifat riya, dan bahkan bisa menjadi sifat sombong. Yang sifat sombong itu nilainya lebih buruk daripada sifat kikir. Nah, maka untuk itu Imam Ghazali menyarankan orang itu apabila ingin membenahi dirinya, maka dia harus mulai dengan memangkas pangkalnya. Jadi pangkal sifat-sifat buruk itulah yang lebih dulu harus dirobohkan, sehingga nanti bagian-bagian terkecilnya akan lebih mudah untuk dihilangkan. Imam Ghazali menyebut apabila orang itu tidak bisa membersihkan
pangkal dari sifat buruk ini, maka dia tidak mungkin bisa membersihkan sifat-sifat buruk yang lain. Apa saja yang dimaksud oleh Imam Ghazali itu? Menurut Imam Ghazali, semua sifat buruk itu berakar pada 3 sifat buruk utama atau ummahatul khobais, induk sifat buruk, yang merupakan daun udol, penyakit yang susah sekali dicarikan obatnya secara batin. Yang pertama adalah al-hasadu, dengki. Yang kedua al-kibru, sombong. Dan yang ketiga ar-riya, riya. Dengki, sombong, riya. Ini menurut Imam Ghazali adalah penyakit paling berat. Ini yang disebut sebagai susah sekali diobati. Kalau orang bisa menghilangkan 3 sifat buruk ini dari dirinya, dia tidak dengkian, dia tidak iri dengki orangnya, dia tidak sombong, juga tidak riak, maka penyakit lain, sifat-sifat buruk lain akan sangat mudah untuk dihilangkan. Tapi kalau 3 sifat ini tidak bisa dihilangkan dari dirinya, jangan berharap sifat-sifat buruk lain bisa hilang. Dan Imam Ghazali menjelaskan bahwa ke-3 sifat ini, hasud, sombong dan iri ini, dan riya, dengki, iri dengki, sombong dan riya ini, itu akarnya satu, pok-pokane kalau bahasanya orang Jawa ini, itu satu. Apa akarnya? Akarnya adalah hubbud dunya. Hubbud dunya. Maka hubbud dunya itu disebut oleh Rasulullah, hubbud dunya ra'su kulli balaya. Ya, orang yang kedunyan itu terjemah paling bagus ya. Kalau cinta dunia mungkin masih agak repot orang menerka, karena siapa yang tidak senang dengan dunia ya? Senang dalam batas wajar. Tapi kalau sudah hubbud dunya itu sudah tidak wajar ya, senangnya itu sudah tidak wajar. Orang kalau cinta itu kan sudah buta, jadi senangnya ke dunia itu udah buta. Kalau orang sudah senangnya ke dunia itu udah buta, udah tidak tahu halal haram, udah yang penting kaya, yang penting hebat, yang penting menang, yang penting jaya. Kalau begini ini maka semua dosa bisa ditabrak ya. Semua dosa bisa ditabrak dan semua maksiat bisa terjadi. Karena itu Rasul menyebut hubbud dunya ra'su kulli balaya. Kita bisa melihat kalau ada orang itu sombong, itu apa sebabnya? Orang sombong itu biasanya dia punya dunia, dia punya harta benda, dia punya pangkat jabatan, dia punya kedudukan. Kalau pangkat jabatannya dicopot, tidak bisa sombong lagi. Kalau hartanya dilucuti oleh Allah, dibangkrutkan, tidak jadi sombong. Jadi sombong itu adalah karena orang itu merasa hebat dengan dunianya. Kenapa orang iri? Karena nggak dapat dunia. Satunya dapat jabatan, yang satu kalah jabatan. Akhirnya muncul sifat iri. Yang dapat sombong, yang nggak dapat iri. Loh, itu dunia itu seru. Kalau orang tidak pandai mengelola hatinya, maka dapat ya jelek, nggak dapat ya jelek. Dapat ya jelek, nggak dapat ya jelek. Maka jadi dengki, iri. Riak pun itu orientasinya pasti dunia, ya, pasti dunia. Ya, kepingin dipuji orang, arahnya kemana? Ya pasti arahnya ke dunia. Maka kalau Rasulullah menyebut hubbud dunya ra'su kulli balaya, itu betul. Akar dari semuanya adalah karena orang itu cinta pada dunia. Nah, nanti satu hari kita bahas tentang bab hubbud dunyanya. Sekarang saya mau fokus ke 3 penyakit ruhani ini. Yang pertama hasud. Hasud al-hasadu
dengki. Dalam bahasa Arab itu dengki itu beda sama iri. Kalau iri itu asyuh, syuh itu iri. Ya, iri itu lebih, ya maksud lebih baik ya, dibalik saja. Dengki itu lebih jelek daripada iri, dan syuh iri itu lebih jelek daripada bakhil. Bakhil kikir itu orang tidak mau berbagi kepada orang lain, tapi miliknya sendiri. Memang jelek, tapi dia tidak akan peduli kalau miliknya orang dibagi, dia nggak peduli. Yang penting miliknya jangan dibagi, itu bakhil. Itu bakhil. Tapi kalau syuh, iri itu lebih dari bakhil. Orang iri itu tidak rela kalau ada orang lain mendapatkan kenikmatan, kesuksesan, kebahagiaan. Ini orang mulai parah penyakitnya. Ya. Terserah Allah mau mensukseskan siapa dalam hidup ini, mau memenangkan siapa, mau mengayakan siapa, mau menjadikan siapa sebagai pejabat, itu urusannya takdir Allah ya. Bahwa kita berusaha ya, tetapi urusan nanti siapa yang benar jadi kaya, siapa itu urusannya Gusti Allah ya. Kita tidak bisa iri karena kenapa anaknya orang itu bisa sukses, kenapa anak kita tidak sukses, kenapa anaknya dia bisa lulus perguruan tinggi yang bagus, kenapa tidak bisa begitu itu. Setiap kita punya garis kehidupan sendiri dan punya takdir kehidupan sendiri. Maka orang harus bisa mencukupkan dengan takdirnya itu. Dan orang harus bisa menerima takdir itu. Karena penerimaan atas takdir adalah bagian dari rukun iman. Iman kepada qada qadarnya Allah. Tapi iri itu selalu muncul ketika melihat orang lain dilebihkan oleh Allah ya. Ketika melihat teman ganti motor, orang yang selalu iri itu ya stres ya. Oh, temennya beli rumah lagi bingung, temennya beli mobil baru bingung, terus stres hidupnya penuh dengan ketidaknyamanan ya. Karena persaingan hidup semakin tajam. Kata Imam Ghazali, orang iri itu mu'adzabun abada. Dia itu teradab, tersiksa oleh Allah selamanya, tidak cuma di akhirat. Orang iri itu tidak bisa bahagia. Padahal orang hidup itu tidak mungkin tidak diberi keutamaan masing-masing. Orang seperti apapun pasti punya keistimewaan ya. Dan kalau orang setiap melihat kelebihan, keistimewaan, keutamaan orang lain dia iri, maka dia akan selamanya iri ngelihat orang. Yang sana orang pintar matematika iri, ngelihat orang pintar biologi iri, ngelihat orang pintar bahasa Arab iri. Yo iri-iri terus ya. Iri dalam artian kepingin bisa seperti dia dalam hal keilmuan, bagus ya. Tapi iri dalam makna negatif, tidak ridho dengan ketentuan Allah, itu jelek. Itu iri. Lebih jahat lagi namanya hasud ya. Hasud itu tidak cuma iri, tapi kepingin kenikmatan yang dimiliki orang lain hilang berganti menjadi miliknya, itu hasud. Jadi kalau sampai orang itu ketika melihat orang yang dilebihkan oleh Allah dalam hal rizkinya, pangkatnya, jabatannya, kemudian dia kepingin supaya orang yang punya pangkat, jabatan, kekayaan itu jatuh dari jabatan pangkatnya, supaya dia jatuh miskin dan supaya yang kaya itu kita, maka itu namanya dengki. Dengki. Ntar lagi tahun politik, ini banyak orang yang dengkian itu, banyak orang yang dengkian. Itu hati-hati. Nah, setan sebentar lagi itu nyantai dia, karena penyakit iri dengki ini akan nyebar banyak. Apalagi terus ditambahi kebohongan, hoax pada banyak ya. Masya Allah, orang itu tidak boleh begitu. Kompetisi boleh, fastabiqul khairat, kita disuruh berlomba-lomba dalam hal kebaikan, tapi dengki tidak boleh, iri tidak boleh ya, tidak boleh. Itu penyakit dengki ya. Yang kedua sombong. Sombong itu lebih jelek daripada ujub. Ujub itu bangga diri.
Ya, proud. Kalau dalam bahasa Inggris proud itu bagus. Tapi di Islam proud jelek. Ya. Tapi di Islam minder jelek. Minder jelek, tapi ujub jelek. Ya apa itu? Kita itu tidak boleh minder, tapi tidak boleh bangga diri. Padahal untuk bisa tidak minder, orang harus bangga diri. Nah itu dia. Di Islam itu seru. Kenapa kita itu tidak boleh? Ujub itu apa ujub? Ujub itu membanggai dirinya. Dan faktanya memang Bapak hebat di situ, gitu ya. Hebat di situ. Bapak misalnya tes TOEFL, TOEFL-nya 650, ya memang hebat. 670, ya memang hebat. Hebat. Nah, ketika Bapak bangga, itu maka masuk sifat buruknya setan. Ya, bangga diri. Kenapa di Islam itu tidak boleh bangga diri? Padahal faktanya begitu. Ada perempuan cantik ngadep ke kaca, senyum-senyum, bangga dengan wajahnya yang cantik. Itu tidak boleh di Islam. Kenapa kok tidak boleh? Bangga diri itu menghilangkan Allah. Bangga diri itu menandakan tidak ada syukur di dalam hati. Memang yang bisa membuat sukses itu Bapak sendiri. Memang tidak ada kontribusi Allah di situ. Memang yang bisa bikin wajah cantik itu perempuan itu sendiri. Memang itu bukan karunia Allah, kok terus dimiliki sendiri. Ya? Kan itu orang saking butanya hati sehingga tidak bisa ngerasakan karunia keutamaan yang Allah titipkan kepadanya. Karena itu orang semacam ini tetap mati, hatinya tetap ketutup, ya, tetap buruk. Nah di Islam kita diajari agar semua kelebihan karunia keutamaan yang Allah titipkan kepada kita jangan disandarkan ke diri kita, kembalikan ke Allah. Kembalikan ke Allah. Panjenengan boleh banyak hartanya, boleh punya pangkat tinggi, punya jabatan tinggi, tapi jangan disandarkan ke diri. Kalau itu disandarkan ke diri, minimal bangga, ujub kita. Ya, ujub kita. Kalau sudah ujub itu bahaya. Ya, kita tidak akan bisa berterima kasih kepada Allah. Tapi kalau jenengan kembalikan ke Allah, diberi kekayaan yang banyak oleh Allah, ya Allah terima kasih kamu mempercayai aku membawa rizki ini, mudah-mudahan rizki ini bisa memberi barokah kepada keluargaku dan bisa memberikan keberkahan kepada agamamu, kepada tetanggaku dan orang-orang yang ingin aku bantu. Loh itu enak kalau gitu. Dikasih pikiran pinter, ya Allah matur nuwun. Dipercaya, diberi otak yang cerdas, mudah-mudahan pikiran yang pinter ini bisa terus membawa aku lurus di jalanmu, bisa menegakkan kebenaran sehingga menjadi orang yang mendapatkan pahala besar dari pikiran yang pinter ini. Diberi anak-anak yang hebat, yang sukses, kembalikan ke Allah, matur nuwun, ya Allah kok pada saat ngelihat anaknya orang lain susah, anakku yo pinter-pinter, nurut-nurut, ini kalau tidak karena karuniamu tidak mungkin, ya Allah matur nuwun, mudah-mudahan ini terus diberikan kebaikan kepada anak saya dunia akhirat. Kalau begini tidak akan pernah kita jatuh kepada bangga. Betapapun kekayaan ditumpuk oleh Allah di diri kita, tetap tawadhu selama kita tidak merasa milik kita dan menyandar ke diri kita. Sandarkan ke Allah. Betapapun tinggi jabatan diberikan, selama orang itu tidak menyandarkan jabatan itu pada dirinya, tetap akan tawadhu. Itu yang dimiliki oleh Rasulullah. Mana pernah Rasulullah mengatakan aku tahu yang gaib? Enggak. Di Quran Rasul mengatakan aku enggak tahu yang gaib. Rasul enggak tahu yang gaib bagaimana? Wong Rasul ditanya apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Enggak akan pernah ada ilmuwan yang bisa jawab. Sampai kapanpun. Enggak akan bisa. Gitu loh ya. Tapi Rasulullah bisa jawab. Nurun nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasul kalau melihat masa depan sampai akhir zaman itu loh Rasul tahu. Sampai Dajjal itu bentuknya itu nanti agak pendek orangnya, kulitnya hitam, matanya yang kanan buta, mata kirinya itu seperti anggur yang keluar. Sampai detail kok Rasulullah kok
Dia akan hidup 40 hari. Dalam 40 hari itu nanti dia akan dibunuh oleh Nabi Isa di Damaskus Timur. Nanti Nabi Isa turunnya pakai baju jubah rangkap 2, baunya minyak wangi za'faron. Kalau orang kafir membau bau wangi Nabi Isa pasti langsung mati mereka. Lu tahu Rasulullah detail-detail begitu. Nanti setelah Dajjal kalah, Ya'juj Ma'juj akan dimunculkan oleh Allah. Allah beritahu Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj akan bisa dimatikan. Nabi Isa disuruh pergi ke Bukit Tursina dengan seluruh orang-orang yang Islam. Nanti Ya'juj Ma'juj membuat kerusakan di seluruh dunia. Akhirnya Nabi Isa berdoa, kata Rasulullah, nanti Allah kirim belatung di tengkuknya Ya'juj Ma'juj dan matilah Ya'juj Ma'juj semuanya. Ngerti Rasulullah. Lo orang begini nih lo bilangnya nggak ngerti. Aku nggak ngerti yang gaib. Itu tawadhu, saking menyandarkan seluruh kemampuan kepada Allah. Lo kadang-kadang kita ilmu nggak seberapa udah kayak paling pinter, kekayaan nggak seberapa udah paling pinter. Berapa kekayaan orang di dunia ini yang paling kaya? Masih tidak sekaya Nabi Sulaiman. Bahkan seandainya Bapak bisa kuasai seluruh dunia ini miliknya Bapak semua ngontrak ke Bapak. Dunia ini kalau dibanding matahari, dunia ini kelereng, matahari itu gedenya 2 kali bola basket. Cuma 1 kelereng aja mau sombong sampai di hadapan Allah. Matahari kita dibanding matahari yang terbesar, yang bisa dilacak oleh manusia sekarang ini, yang jaraknya berapa? 10 miliar tahun cahaya. Itu kalau dia gedenya 1 tampah, matahari kita itu seujung. Kalau kita meraut pensil yang paling runcing, kita titikkan, matahari kita itu setitik itu. Sedangkan yang bintang pulsar namanya, yang berdenyut itu gedenya seperti tampah. Misalnya matahari kita aja setitik itu, bumi seperti apa? Lo punya tanah cuma 10 hektar, 40 hektar, 50 hektar ya sombong. Sampean punya seluruh dunia itu lo udah ada. Debu. Semesta raya ini besarnya kayak apa? 1 galaksi saja isinya itu miliaran tata surya. Kayak apa gedenya semesta raya ini? Sampean mau sombong ke Allah? Nggak bisa. Maka orang akan tawadhu kalau mengerti itu. Akan tawadhu. Nah ini penyakit ujub ini gara-gara ngelihat diri hebat, terus dimiliki kehebatan itu. Wah, rusak orang kalau begini nih. Lebih buruk lagi kalau sudah masuk nganggap diri hebat, besar, terus langsung nganggap orang lain kecil. Nah ini sombong sudah. Kalau cuma nganggap diri besar tapi tidak merendahkan orang lain, ujub. Tapi kalau sudah nganggap diri besar, orang lain kecil, itu sombong namanya. Orang sombong itu sudah tidak bisa, kata para sufi. Orang sombong itu bagaimana mau ma'rifatullah, mau ngerti Gusti Allah. Wong ngerti teman sebelahnya aja tidak bisa kok. Dia itu cuma ketutup oleh dirinya, ngelihat orang lain aja nggak bisa, bagaimana mau melihat Allah? Gitu loh ya. Maka sombong itu hijab yang sangat besar. Sangat besar. Maka orang sombong itu kata Rasulullah cirinya batrul haq wa ghamdun nas. Orang sombong itu selalu nolak kalau dikasih saran. Kalau rapat susah sekali nerima saran orang lain, jadi orang sombong. Mbok yo didengerin, ya. Didengerin dulu. Gusti Allah itu kurang apa hebatnya? Masih ngajak ngomong malaikat. Ya. Ketika mau menciptakan Adam, Gusti Allah ngajak ngomong malaikat. Ya. Diajak ngomong, malaikatnya berani berbeda pendapat kepada Gusti Allah itu. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat itu loh Pak, berani beda pendapat. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Saya bayangkan betapa demokratisnya Allah itu. Sekarang ada loh Pak, istri itu tidak berani bantah suami, itu ada. Loh, anak buah tidak berani berpendapat di atas bapak buah, itu ada. Loh, Gusti Allah aja malaikat berani kok. Gitu loh ya. Apa Bapak kira hubungan Rasulullah dengan sahabat itu kaku terus begitu? Enggak Pak, enggak.
Rasulullah itu begitu dekat. Sampai-sampai di dalam kitab Tanbihul Mughtarin, Abdul Wahab Asy'arani itu mengatakan, sahabat itu kalau mau ngajak Rasulullah mikir ribuan kali. Karena kalau Rasulullah sudah diajak dan tidak ada kesibukan, pasti mau. Gitu loh ya. Rasulullah itu ringan. Itu ringan. Dan Allah juga begitu. Allah saja ngasih contoh begitu. Apa enggak saya saja ya Allah, selalu tasbih, selalu mensucikan kamu, sudah reputasinya selalu taat, daripada nanti makhluk baru cuma bikin tengkar-tengkar bunuh-bunuhan loh, begitu. Oleh Allah terus ditutup, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada yang kamu tidak tahu, loh gitu ya. Maka sombong itu sebenarnya penyakitnya setan, iblis. Iblis itu Pak, ibadah ratusan ribu tahun tidak pernah cacat. Tidak pernah cacat. Siapa yang pernah menemukan iblis sebelum dilaknat Allah, ya? Sebelum dilaknat Allah melakukan dosa? Tidak pernah iblis. Iblis tidak pernah tinggal ibadah. Iblis tidak pernah mensekutukan Allah. Iblis tidak pernah keliru dalam ibadah. Mulai dari iblis itu Banul Jan, iblis itu dari keluarga bangsa jin yang awal menempati dunia ini. Dan iblis itu saking istimewanya diangkat di langit satu, tidak ada di dunia ini, diistimewakan ada di langit satu. Bisa dibaca di kitab Sirajut Thalibin, juga bisa dibaca dalam kitab tafsir At-Turul Mansur. Al-Hafidz Imam Suyuti menjelaskan ini. Begitu diangkat di langit dunia, diberi gelar, diberi gelar oleh Allah, hambanya Allah yang paling ahli ibadah, Al-Abid. Naik lagi langit kedua, Az-Zahid yang paling zuhud. Naik lagi langit ketiga, Al-Wali, jadi walinya Allah. Naik langit keempat, Al-Arif Billah. Naik kelima, At-Taqi. Naik keenam, Al-Khazin yang paling bisa membedakan hukum Allah. Naik langit ketujuh, diserupakan dengan malaikat, diberi nama Azazil, diberi dua sayap iblis itu. Terus disuruh jaga surga. Iblis sudah pernah masuk surga Pak, udah pernah jagain surga. Terus disuruh tinggal bersama para malaikat 80.000 tahun. Terus diangkat jadi pimpinannya malaikat iblis itu 20.000 tahun. Diangkat lagi dengan malaikat yang very important, malaikat yang ada di Arsy, malaikat Karubiyun. Terus diizinkan tawaf di Baitul Ma'mur 14.000 tahun. Bayangkan, malaikat saja seumur hidup hanya boleh tawaf sekali, setelah keluar tidak akan bisa masuk Baitul Ma'mur lagi. Di Baitul Ma'mur yang tawaf 70.000, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Loh ini iblis itu 14.000 tahun, tidak pernah keliru iblis. Tapi kenapa iblis itu akhirnya jatuh? Gara-gara Allah menciptakan Nabi Adam, iblis gak terima. Iblis gak terima. Iblis keluar sombongnya karena Adam dicipta Allah dari tanah, sedangkan iblis merasa dari api. Luwung ini diciptakan dari tanah, kok tiba-tiba mau mengalahkan aku yang diciptakan dari api. Loh ini yang kemudian terus membuat iblis itu jadi sombong. Iblis itu jadi sombong. Begitu iblis ini sombong, Allah tidak terima. Bayangkan Pak, tidak usah dosa sifat buruk yang lain. Satu sifat buruk saja sombong cukup untuk menghancurkan derajat orang di sisi Allah. Cukup, cukup, sudah tidak ada, derajatnya sudah hilang orang itu. Maka hati-hati dengan sifat sombong ini. Maka setiap kita mau ingin merasa lebih dari orang, harus kita tundukkan. Dulu Mbak Yai saya itu selalu pesen, kalau masuk masjid, masuk majelis ilmu, kumpul dengan sesama kita orang Islam, itu kita itu langsung meletakkan diri kita yang paling hina di sisi Allah. Ya Allah, yang paling jelek di masjid ini saya, ya Allah, gitu. Supaya tetap tawadhu. Dulu ada seorang ulama yang sangat alim, Sayyid Ali Al-Murassafi, gurunya Syekh Abdul Wahab Asy'arani.
Syekh Abdul Wahab Syarani termasuk wali kutub. Beliau itu saking alimnya, sangat alim. Kalau masuk masjid, beliau selalu datang awal, sebelum subuh. Beliau itu tidak berani masuk masjid, itu tidak berani. Apa? Nunggu orang lain. Nanti kalau ada orang lain datang masuk, baru dia masuk di belakangnya. Terus dia bilang apa? Orang seburuk saya ini tidak pantas masuk rumahnya Allah yang pertama kali. Biarlah saya menjadi orang yang pengikutnya. Masya Allah, padahal ini orang istimewa, saking tawaduknya. Hari ini kadang-kadang ya lucu Pak, kalau kita ke bandara itu tiba-tiba ada orang tiba-tiba ngotot minta jadi imam. Bacaannya ya tidak pas ya. Oh, orang baru belajar Islam udah kayak paling ngerti sendiri, tidak ada tawaduk-tawaduknya. Ya, tidak ada tawaduk-tawaduknya, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya, itulah orang yang sombong. Yang terakhir itu riya. Ya. Riya ini susah didefinisikan sebenarnya. Biasanya orang menyebut karena dari kata ro'a. Riya itu kepingin dilihat orang. Itu definisi awam. Ya. Sebenarnya riya itu tidak cuma itu. Riya itu selama di hati kita ada orientasi lain, ada tujuan lain selain Allah, maka itu riya. Apapun, ya, apapun. Kalau ada sesuatu di hati kita yang itu menyertai niat kita kepada Allah, itu riya. Maka orang sholat kepingin dilihat orang lain, di luar sholat wajib tidak usah dibahas. Itu riya. Tapi kalau saya tidak berani sholat di sini karena takut dilihat orang lain, ya riya. Kalau saya bilang saya mau ikut nyumbang masjid ini, tolong tulis nama saya biar ketahuan orang-orang, riya. Tapi kalau saya bilang tolong tidak usah ditulis nama saya, kenapa? Tidak enak sama orang-orang, ya riya. Gitu loh ya. Jadi riya itu bukan karena ditulis namanya, tidak ditulis namanya juga. Kalau masih karena orang, riya. Yang membuat riya itu karena orangnya. Kepingin didengarkan orang itu karena orang. Takut didengar orang itu karena orang. Yang riya itu karena orang. Sampai ini berubah karena Allah. Kalau masih ada karena orang lain, apalagi karena dunia, karena gaji, karena harta, karena popularitas, riya semua itu. Makanya lawannya riya itu ikhlas. Ikhlas itu murni hanya Allah. Sehingga kalau kita mau ngecek seberapa kita riya tidak riya itu, dicek dari di batin kita. Yang mendorong ibadah itu selalu ada dua. Ada al-fani wal baq. Ada yang abadi, ada yang sementara. Kalau misalnya saya niat ngaji ini karena Allah, itu abadi. Saya niat ngaji ini tidak enak pimpinan saya ikut ngaji, aku nggak ngaji. Nah itu namanya bukan karena Allah. Saya niat ngaji ini karena ingin populer. Lah itu bukan karena Allah. Kalau niat ngaji yang karena Allah dengan karena niat selain Allah ini, jenengan rasakan gede mana? Kalau lebih gede niat karena kepingin populer, nggak enak dilihat, nggak enak karena diabsen dan seterusnya misalnya, daripada semata-mata karena Allah, berarti riya. Tapi kalau terus caranya bagaimana? Ditekan. Yang selain Allah itu ditekan sampai benar-benar diniatkan karena Allah. Sehingga kita kalau mau nyumbang, nolong orang, pasti ada dua niat ini. Yang selain Allah jenengan tekan. Enggak, saya niat bismillah karena Allah. Nah ketika niat karena Allah lebih gede daripada yang selain Allah, menurut sebagian ulama ini awal mula belajar ikhlas. Ya, tapi kalau menurut tokoh-tokoh sufi belum ikhlas, sampai benar-benar tidak ada niat lain kecuali niat semata-mata karena Allah. Nah itu 3 sifat yang harus kita bersihkan dari diri kita, dan semoga kita diparingi kekuatan oleh Allah untuk bisa menghilangkan 3 sifat buruk utama ini. Insya Allah pada ngaji berikutnya baru kita akan urai lebih dalam lagi. Sementara ini yang bisa disampaikan, karena panjenengan masih harus lanjut ngantor lagi, kita cukupkan dengan doa bersama Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. حمد يوافي نعمك وفي مزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وأمنا ما ينفعنا واجعل محسن وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد بخيار. اللهم اجعل من خيار أمة سيدنا محمد بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأخيرا بالله التوفيق والهداية رضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.